Apa kabar kalian semua para petani jamur jagung Indonesia? Untuk kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak kalian ngobrol santai sambil membahas bagaimana cara membuat kubung jamur jagung yang bagus untuk pemula ya. Namun sebelum kalian menonton video ini yang baru bergabung di channel Lodya Mushroom, akan lebih baik kalian menonton videonya sampai selesai, jangan di skip, dan kalian dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kalian nyalakan logo loncengnya, serta kalian like jika kalian suka dengan video-video dari channel Lodya Mushroom. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Kalian simak terus videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal paham. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya ya di channel Lodya Mushroom, channel sederhana yang akan mengajak kalian para petani jamur jagung pemula untuk belajar bagaimana budidaya jamur jagung yang baik serta benar ya. Dan untuk kesempatan kali ini, pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai sambil membahas bagaimana cara membuat kubung yang baik dan tentunya ideal untuk budidaya jamur jagung yang baik dan benar ya. Sebelum saya beranjak ke pembahasan bagaimana cara membuatnya, kubung ini bisa dibuat menggunakan dua cara ya, yaitu kubung susun dan juga kubung keranda. Dan untuk perbedaannya itu saya sudah pernah mengupload di channel ini ya, kalian bisa simak nanti setelah melihat video ini sampai selesai. Untuk pembuatan kubung keranda itu sebaiknya sebelum kita membuat kubungnya kita gali dulu ya, kita gali dulu tanah. Kita gali dulu tanah sedalam 10 sampai 15 cm ya, betul cm. Gunanya untuk menambah atau kita memanfaatkan panas dari suhu bumi ya, untuk menambah pengaman atau menambah suhu panas dalam kubung itu sendiri. Dan untuk ketinggian ya, untuk ketinggian dinding kubung dari lantai paling bawah itu saya sarankan sekitar 20 sampai 25 cm ya, jangan terlalu tinggi. Kenapa? Nanti jika terlalu tinggi itu rongga udara dalam kubung itu menyebarnya terlalu luas ya, jika nanti bisa mengakibatkan suhu kubung ini kurang stabil ya. Dan untuk ketinggian dari kerandanya ini dari bawah sampai ke atas, untuk ketinggian kerandanya yang melengkung begini ya, itu jangan terlalu tinggi ya, dari media. Itu kalian cukup buat ketinggian dari lantai dasar tanah itu tadi, kalian buat kurang lebih sekitar 30 cm ya, 30 cm. Ya, gunanya itu tadi, jika ketinggian tidak terlalu tinggi, uap atau panas dari ruangan kubung ini terjaga ya. Dan untuk tempatnya saya sarankan memilih tempat yang datarannya agak tinggi ya, supaya waktu saat turun hujan itu tidak kebanjiran atau air hujan tidak meresap ke dalam kubung, karena kubung ini adalah kubung di bawah tanah ya, bisa kita sebut di bawah tanah karena ada galian yang sepanjang sedalam 20 sepanjang 10 atau 15 cm tadi ya. Dan untuk
dindingnya sendiri, untuk dinding penutup ya, untuk dinding penutup itu sebaiknya kalian memakai dinding penutup plastik ya, plastik mulsa, bisa kalian dapatkan di toko-toko pertanian terdekat di tempat kalian ya. Saya sarankan jangan menggunakan karung ya, jangan menggunakan karung. Biasanya kalau menggunakan karung saat tumbuh jamur itu jamurnya akan tumbuh keluar ya, akan tumbuh keluar kumbung ya. Bagus sih tumbuh keluar kumbung, cuman kan namanya karung ya, nanti rongga-rongga udaranya itu bisa keluar ya karena pori-porinya agak lebar ya. Dan untuk penutupnya sendiri, penutup atas usahakan memakai plastik ya, lebih bagus ya. Pakai karung pun bisa, cuman lebih bagus saya sarankan pakai penutup plastik mulsa ya. Dan untuk lebar dari kumbungnya ini, kalian bisa memakai lebar 1 meter saja ya. Untuk panjangnya itu random ya, untuk panjangnya itu random, terserah kalian, sesuaikan dengan lebar dari lahan kalian ya. Tapi saya sarankan untuk lebar kumbungnya itu 1 meter ya, supaya kita kalau lebih dari 1 meter pasti kita akan kesusahan saat kita memanen jamur yang ada di bagian tengah dari kumbung ya. Kalau 1 meter kita bisa panen dari kanan dan kiri ya. Dan kemudian mungkin untuk pembuatan kumbung keranda kalian bisa memahami, dan jika ada pertanyaan atau kalian kurang jelas dengan penjelasan saya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya untuk pertanyaan kalian. Dan kemudian kita lanjut pembuatan kumbung susun ya. Untuk kumbung susun ini juga sangat efisien bagi kalian yang memiliki lahan yang sempit ya. Jadi kalian bisa membuat kumbung susun ini. Untuk kumbung susun ini cara pembuatannya kita mulai dari awal ya. Seperti biasa, seperti tadi saat kumbung susun ini. Oh mohon maaf ya, tadi untuk kumbung keranda itu alasnya, untuk alas lantai itu kalian bisa memakai karung ya, bisa memakai karung, atau kalian bisa memakai serbu kayu juga bisa. Yang penting di bawahnya dikasih alas, jangan langsung tanah ya, ditakutkan nanti sudah sering saya bilang, sudah sering saya bagikan kepada kalian, ditakutkan nanti ada rayap yang naik ke atas media ya. Dan oke, kita lanjut ke kumbung susunnya. Untuk kumbung susun seperti biasa, untuk bagian bawah kita gali terlebih dahulu antara yaitu tadi 10 sampai dengan 15 cm ya. 10 sampai dengan 15 cm. Dan untuk ketinggian dari kumbung susun ini sendiri itu sesuai atau tergantung minat kalian ya. Tapi untuk jarak rak satu dengan rak yang lain itu sebaiknya kalian memakai jarak setengah ya betul sekalian, jarak 50 sampai 60 cm ya. Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu sempit ya. Apabila terlalu sempit itu nanti saat kita panen kan biasanya kalau kumbung susun ini dia kalau pertumbuhannya bagus, dia tumbuhnya double ya, atas dan bawah. Nah makanya saya sarankan jangan terlalu rendah untuk jarak antara. Ditakutkan saat kita panen ya, saat kita panen tentunya kita masuk ke dalam rak-rak itulah ya, kepala kita masuk, takutnya kita menyenggol jamur yang ada di atas rak kedua ya. Rak pertama, rak kedua kita menyenggol jamur yang belum siap panen dan akhirnya akan patah semua ya. Ya untuk idealnya jarak rak antara itu 60 cm ya. Dan untuk untuk kelebarannya sendiri, untuk lebar dari kumbungnya itu sama ya,
jangan terlalu lebar, supaya yang penting tangan kita ini sampai di ujung dari gunggung ini ya, kurang lebih sekitar 60 sampai dengan 70 cm ya untuk lebaran dari gunggung susun ini. Serta untuk kemudian untuk alasnya, alas lantainya ya, untuk alas lantainya saya sarankan lebih bagus menggunakan karung ya. Karena apa? Karena di sini kan gunggung susun itu keuntungan dari gunggung susun itu sudah pernah saya bahas juga, tapi di sini saya akan bahas sedikit. Keuntungan dari gunggung susun ini untuk untuk pertumbuhannya itu double ya, seperti saya sebutkan tadi, itu double atas dan bawah. Jadi kita sebaiknya menggunakan karung, karena itu tadi karung kan rongganya atau pori-porinya tebal, jadi miselium bisa menembus karung itu ya. Jadi nanti jamurnya akan tumbuh keluar dari karung itu, dasar karung atau dari lantai karung itu ya. Dan untuk penutup dindingnya sama, lebih bagus menggunakan dinding atau penutup plastik mulsa ya. Dan bisa juga kita memakai memakai lantai rak ya, raknya rak 2 kita memakai bambu, itu bisa juga, namun saya rasa kurang efektif ya. Karena kalau kita taruh jari-jari bambu, dinding bambu dasar bambunya itu terlalu lebar, itu medianya jatuh-jatuh. Kalau kita sempitkan jamurnya ini tidak bisa menembus bambu itu ya. Jadi saya rasa kalau pakai bambu itu, lantai rak pakai bambu itu kurang efektif ya. Lebih bagus memang pakai karung. Dan tentunya dari kedua gunggung ini kita harus benar-benar rapat ya untuk membuat dinding dan penutupnya ya, jangan sampai ada yang bocor ya. Nanti takutnya kalau bocor suhunya keluar, jadi sama aja lah ya. Karena seperti kalian ketahui semua bahwa jamur jangkil ini membutuhkan suhu yang lumayan tinggi untuk dia tumbuh bagus ya. Dan oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya bagikan kepada kalian. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian para budidaya jamur jangkil pemula yang ingin belajar budidaya jamur jangkil bersama channel Widya Mushroom ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah setia dengan channel Widya Mushroom, yang selalu menonton video-video di channel Widya Mushroom, dan yang sudah subscribe di channel Widya Mushroom. Dan bagi kalian yang belum, kalian lebih baik subscribe ya channel ini. Dengan subscribe channel ini, kalian nyalakan logo loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru, informasi, cara dan trik bagaimana budidaya jamur jangkil jagung yang baik dan benar ya. Dan saya mohon maaf apabila penjelasan saya ini kurang dimengerti ya, karena faktor-faktor tertentu. Faktor pertama kebisingan, karena rumah saya dekat dengan jalur lintas, dan cara penyampaian saya mungkin. Dan jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa menulis di bawah kolom komentar video ini ya. Nanti sebisa mungkin akan kami jawab dengan sesuai pengalaman yang sudah kami lakukan ya. Dan kami segenap kru dari Widya Mushroom mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.